接下便是。 Oke, masih bersama Yura di sini. Setelah Xiaoyan berhasil dipromosikan ke praktisi Doling, Xiaoyan langsung kembali ke Akademi Dalam untuk menyelamatkan praksinya dari gangguan kelompok Bai. Xiaoyan langsung mengambil alih pertarungan antara Bai Cheng dan Sun Er. Akhirnya menggunakan teknik perubahan api hijau misterius untuk melawan Bai Cheng agar tidak terus membuli gerbang fan-nya. Bai Cheng melihat peningkatan kekuatan Xiaoyan secara paksa menyombongkan dirinya karena dia tahu dalam waktu tertentu kekuatan Xiaoyan akan mulai memudar. Dengan tombak emasnya yang menjadi dua, Bai Cheng menganggap remeh Xiaoyan. Puluhan doki tombak Bai Cheng mulai menyerang Xiaoyan. Gempuran demi gempuran dilancarkan kepada Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menahannya dengan pengayun Suan. Benturan antara doki tombak Bai Cheng dan pengayun Suan membuat Xiaoyan mundur beberapa langkah. Walaupun begitu, Bai Cheng terus melancarkan serangan tanpa henti dan pada akhirnya menciptakan ledakan yang begitu besar. Bai Cheng pun menambahkan sejumlah doki ke tangannya untuk menghantam pengayun Suan. Pengayun Suan yang dipegang erat-erat oleh Xiaoyan terlepas dari tangannya. Membuat para menonton bersorak riuh melihat penguasa Suan terlempar dari tangan Xiaoyan, namun tidak dengan Hujia, Huo, dan Sun Er. Mereka tahu akan kekuatan dan kecepatan Xiaoyan apabila tidak membawa pengayun Suan hitam. Berhasil melemparkan pedang Xiaoyan membuat Bai Cheng sangat sombong dan berpikir bahwa kemenangannya sudah di depan mata. Dengan angkuh, Bai Cheng berkata agar Xiaoyan mengakui kekalahan dan meminta ampun, hanya diabaikan begitu saja oleh Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan hanya fokus mengalirkan semua energi petir ke seluruh tubuhnya, sebelum kemudian melesat dengan kecepatan petir dan tiba-tiba muncul di hadapan Bai Cheng. Tendangannya yang dialiri oleh doki api biru menghantam keras kepala Bai Cheng. Kecepatan yang diperlihatkan oleh Xiaoyan membuat Bai Cheng terpanah dan terpaku sesaat. Xiaoyan yang melihat kesempatan itu langsung melangkah maju untuk menginjak kepala Bai Cheng. Bai Cheng menghindari serangan Xiaoyan yang membuatnya terpental kemudian berguling-guling di arena pergelutan. Walaupun begitu, Lin Xuye sangat sadar kekuatan dan kecepatan Xiaoyan bertambah sangat pesat diakibatkan pengayun Suan yang selama ini dia bawa terlepas dari tangannya. Hal itu cukup untuk menggambarkan seberapa berat dan sulit pengayun Suan untuk dikendalikan. Namun selama ini Xiaoyan mengayunkannya seperti bukan apa-apa. Pemanasan telah selesai, kini kedua petarung mulai menaikkan ritme pergelutannya. Sorak-sorai penonton mengiringi pergelutan mereka. Dengan kekuatan dan kecepatan yang ditunjukkan Xiaoyan membuat Bai Cheng kalang kabut dan terpojok yang membuatnya malu di hadapan semua orang. Bai Cheng pun terpikirkan satu cara untuk mengalahkan Xiaoyan dengan memakan pil yang diberikan oleh Han Xia. Tanpa menunggu lama, Bai Cheng pun memakan pil ungu yang dapat menaikkan kekuatan dokinya secara instan dalam waktu yang tertentu. Dan benar saja, sesaat setelah memakan pil ungu, doki emas Bai Cheng melonjak dan tak terkendali. Sesaat kemudian Bai Cheng mulai menyerang Xiaoyan. Benturan antara tombak dan tangan Xiaoyan menyebabkan Xiaoyan harus terpental beberapa meter. Dikarenakan peningkatan kekuatan yang secara tiba-tiba di tubuh Bai Cheng, seluruh penonton mencemooh tindakan Bai Cheng yang mengonsumsi pil obat hanya untuk melawan murid baru. Xiaoyan pun memuji kekuatan obat yang dikonsumsi oleh Bai Cheng. Dikarenakan ini adalah pertarungan hidup dan mati, bagaimanapun caranya yang terpenting adalah siapa yang bertahan lebih lama dia adalah pemenangnya, ucap Bai Cheng. Sebelum mengeluarkan pil kekuatan naga dari cincin penyimpanannya, Xiaoyan membersihkan bajunya lalu memamerkan pil kelas 5 yang ia sempurnakan. Dikarenakan Bai Cheng memakan pil obat, apa salahnya aku seorang alkemis nomor 1 di akademi juga memakan obat. Sesaat saat Xiaoyan membuka matanya, ia dikejutkan akan tubuhnya yang diselimuti oleh doki biru. Ronde ketiga pun dimulai. Xiaoyan berusaha akan menguji seberapa hebat efek yang dihasilkan oleh pil kekuatan naga. Dengan sekali kedipan mata, Xiaoyan sudah berada di hadapan Bai Cheng. Bai Cheng secara lepek mengayunkan tombaknya ke arah Xiaoyan. Tapi ternyata Xiaoyan malah memegang tombak itu dengan begitu mudah, lalu melemparkan tombak itu keluar dari arena pergelutan.
Bai Cheng pun mengeluarkan teknik kondensasi bumi mistik untuk memperkuat teknik pertahanannya. Dengan memanfaatkan pil kekuatan naga dikombinasikan dengan Octadis Smash untuk menyambut serangan Bai Cheng. Di saat berbenturan, Xiaoyan dengan cerdik memanfaatkan energi kegelapan untuk menghancurkan Doki emas Bai Cheng dari dalam. Dengan kekalahan Bai Cheng, otomatis peringkat murid teratas jatuh ke tangan Xiaoyan. Dengan demikian, Xiaoyan pun berhasil memenangkan pergelutan dengan Bai Cheng dan diikuti oleh sorak-sorai penonton dan anggota PAN. Sun Er dengan cepat masuk ke dalam arena pergelutan untuk menahan tubuh Xiaoyan yang mulai melemah. Xiaoyan pun meyakinkan kepada Sun Er bahwa dirinya baik-baik saja. Sesaat kemudian, aura pembunuh yang begitu hebat mulai terasa seisi arena, seakan-akan menantang Xiaoyan untuk bergelut. Xiaoyan yang baru saja memenangkan pertandingan tidak mau dirinya selalu diintimidasi oleh kekuatan yang begitu besar, menyuruh siapa saja yang memancarkan aura pergelutan untuk keluar. Semua para penonton mulai hening saat pria tinggi besar melangkah keluar dari sudut arena sebelum akhirnya meloncat ke tengah arena. Dia adalah Liu Qing. Dengan kemunculan Liu Qing ke tengah arena membuat Xiaoyan waspada dan lagi-lagi mengeluarkan pengayun suannya. Liu Qing pun mengapresiasi keberhasilan Xiaoyan yang bisa mengalahkan Bai Cheng dan mempertanyakan masalah Xiaoyan dengan adiknya. Tidak lama kemudian Feng Er memasuki arena. Xiaoyan menyuruh Sun Er untuk pergi, sedangkan masalah dengan Liu Qing dia akan menghadapinya. Namun tanpa rasa takut sama sekali, Sun Er maju untuk menantang Liu Qing untuk menggantikan Xiaoyan. Dikarenakan mulut Feng Er terbuat dari bahan-bahan cabai, jadi semua omongannya yang keluar dari mulutnya pedas. Mendengar itu semua, Sun Er maju untuk memberi paham. Meskipun Liu Qing mencoba untuk menghentikan Sun Er dengan cepat berada di depan Feng Er lalu menamparnya sebagai pelajaran. Dikarenakan permasalahan tidak ingin menjadi lebih besar, Lin Suya dan rombongannya pun turun ke tengah arena. Lin Suya pun memuji Sun Er yang berani membela kekasih hatinya di saat ada orang yang menghinanya, lalu berterima kasih kepada Xiaoyan atas bantuan Xiaoyan saat dirinya melawan kera iblis. Melihat hubungan Xiaoyan dan Lin Suya, Liu Qing pun menunda pembalasannya 1 bulan lagi saat kompetisi daftar 10 kuat teratas dan menyuruh Xiaoyan untuk habis-habisan melawannya. Xiaoyan pun menyanggupi tantangan sang tombak tirani Liu Qing. Setelah permasalahan di dalam arena selesai, Xiaoyan dan Sun Er pun kembali ke markas gerbang PAN. Mereka berdua pun dihampiri oleh Lin Suya, Han Yue, dan Yan Hao. Lin Suya pun sangat penasaran dengan kemampuan Xiaoyan yang sebenarnya. Dikarenakan Xiaoyan berhasil mengalahkan Bai Cheng, maka Xiaoyan dapat berpartisipasi dalam kompetisi daftar terkuat. Karena bagaimanapun Bai Cheng berada di peringkat 34 dalam daftar terkuat. Mendengar itu, Xiaoyan tidak puas akan dirinya yang berada di peringkat 34 dan ingin memasuki 10 teratas. Saat Yan Hao akan memberitahukan apa saja hadiah bagi yang dapat memasuki 10 terkuat, Lin Suya pun memotong pembicaraannya dan berkata semua itu akan membuatmu darah tinggi.